14.50 udah semangat ya. Iya, mereka Tetap. sepertinya udah bisa beradaptasi ya, karena kan ini udah hari yang cukup Iya. hari ke-20 mereka berpuasa udah biasa Udah aja. late game ya. Udah biasa. late game. Iya, udah biasa mereka udah bisa. Udah full item ya, udah strong. Betul. Coba minggu-minggu pertama. Alright, tapi untuk match up-nya nih antara Moskov dan juga Granger. Ya, Moskov Granger ya. Early game aku bisa bilang sebenarnya Granger ini masih bisa ditekan. Menang pok ya. Menang pok sedikit ya. Nanti kalau udah level 4 baru nih. Hati juga. Oke, Baloy. Cukup tersudut tadi. Cuman sekarang perolehan golnya ini loh, Om. Iya. Gold di Goldman ya. Iya, perolehan gol di gold lane. Bagaimana komunikasinya nanti dengan area mid deh pokoknya. Scavenger Crab juga kan. Iya, udah kena kurang. potong juga gitu loh. Iya, tapi kalau bisa kita lihat ya dari tim Liquid ID, mereka sangat-sangat memanfaatkan movement yang cepat dari antara dua midnya nih. Iya, pergerakan untuk bisa melakukan rotasi juga. Yep. Dan ya sejauh ini memang belum ada yang kalau kayak kita lihat focusing mark ini gak ada Iya, sama sekali. belum ya. Belum ya. Killing spree bahkan belum ada sama sekali. Belum, masih terbilang cukup gak beda jauh Mhm. dibanding patch yang lalu. Tapi ya masih bermain aman dulu, screening-screening aja yang dilakukan satu sama lain. Dan bahkan sekarang Cadera yang akan ditekan. Tim Liquid ID sepertinya tidak ingin nih nantinya Cadera dapetin space. Oke. Boleski hadir mendadak untuk bisa memberikan tekanan balik, tapi Widi dan Aaron Shiki masih santai mereka. Wup, ini dia. Balance prediction, Papulung versus everybody. Oke, kembali sendiri ya saya di hari ini memulai hari. Liquid. Cuman Aaron Shiki Aaron- satu terakhirnya Idi masih berhasil kabur lagi. Aaron Shiki mendapatkan tekanan yang cukup kali ini. Biasanya kita ngelihat God Laner dibiarin mandiri Om. Ya. Tapi ini cukup berbeda. Dan bahkan ditemenin semua ya. Terus. Terus-terusan juga dikawal habis-habisan. Bisa dibilang ya mungkin karena adaptasi dari patch juga. Aha. Dimana goldnya kan agak tertekan. Yep. Item lebih lama jadi. Jadi mau gak mau harus bisa dibantu juga bagi awal. Karena Iya. kalau kena kill bahaya ya. Makin bahaya. Nah sekarang turtle-nya tanpa ada yang mengganggu. Udah berhasil diamankan. Sekarang di golnya kena sekali. Ketinggalannya makin jauh. Sementara pemasukannya Nah, makin berkurang. sedikit. Wah. Ya. Ya seharusnya sekarang memang gold laner berasa sih. Hmm. Dengan minus 20% ya dari setiap kali ada katapult gold yang ke bawah. Tapi ya sejauh ini masih cukup adem sebenarnya untuk gameplaynya. Hanya dengan pengambilan objektif berupa sebuah turtle juga dan Widi. Cocok Oh, itu dia sendirian Baloyski. Bisakah dia kabur karena satu yang terakhir? Menjadi korban pertama setelah adanya turtle yang berhasil diamankan oleh tim Liquid. Wah, oke. Mendadak, Meikinsya pun hadir untuk bisa menghantarkan damage-nya bersama dengan Faramis tadi. Aboy mencoba untuk bisa menghantarkan pula damage tambahan, tapi ternyata belum ada tumbas sejauh ini di mana Fabian masih berhasil untuk bisa kabur ke tempat yang jauh lebih aman. Bahkan Gomsya pun bisa menyelesaikan, namun tempat berbeda Meikinsya menjadi korban dan Widi pun mencoba untuk bisa mengamankan dirinya, tapi dua flicker terlihat ada di area tersebut. Oke, pertukarannya akhirnya tidak menjadi adil untuk Geek Fam ya. Justru mereka juga mengalami kerugian setelah kehilangan dari turtle. Tapi Baloyski bermain cukup agresif dan perlu waspada. Chip, ini dia yang bisa muncul kapanpun. Ya mereka harus menginvestasikan. Ini satu hero nih untuk melihat kapan dia keluar. Aha. Dari ventilasi yang mana. Dan itu akan membawa satu resource dong berarti. Ya. Satu hero yang harus ditugaskan untuk melihat dan berjaga-jaga. Ya, ini bahkan berbahaya ya. Kayak tadi bener-bener kaget banget dan all in-nya ke Baloyski loh yang notabene dia seorang roamer. Ya tapi kalau dengan 5 pemain sih ya pasti langsung tumbang ya. Iya. Ada Feather Airstrike juga tadi Wah. membantu untuk tim Liquid ID. Patch benar-benar merubah segalanya, Om. Sebelumnya tidak ada nih pengawalan-pengawalan kayak gini. Gak ada. Nggak ada. Dibiarin ya. Weak lane ya. Sekarang benar-benar harus dikawal. Pemasukannya udah semakin sempit itu. Ya, tapi menurutku ya kalau dikawal bukannya better Brody ya. Lebih nyiksa di lane. Ya, apalagi kan sekarang untuk back dari skill Backsoon-nya satunya kan cepetin kan. lebih cepat ya. Lebih kan? cepat animasinya. Tapi kita belum melihat nih Brody menjadi Belum pilihan. keluar. Enak banget loh, lebih cepat 25% itu berasa banget. Yap, loh. lagi wow rame di atas. Oke, ini dia akan ada pertempuran di mana tadi. Raging Sandstorm seperti udah keluar dan Iron Shiki kembali lagi berhasil untuk bisa selamat tapi ditembakin. Ada Dead Sonata, Boleski masih berusaha untuk bisa menyelamatkan diri. Cyclone Eye akankah membuat Boleski bisa kabur dan menuju ke tempat yang jauh lebih aman. Tapi lepas dari kandang singa, malah masuk kandang buaya. Kuda, tadi. kandang kuda Kandang ini. kuda ini kena tendang tadi itu udah. Kaget sih dan emang gak ada jalan untuk pulang sih tadi selain ya udah membeli waktu saja.
Sementara waktu ini dimanfaatkan pula untuk bisa dapetin plantingan. Yap, ini dia akan terjadi pertarungan Karda. Dengan satu pergerakan tadi mereka masih cukup berani untuk bisa memberikan gangguan terhadap Turtle yang akan diamankan oleh tim Liquid ID. Wah, Geek Fam rugi sih. Mereka kehilangan Turtle lagi. Oke. Bahkan plantingan di arah top lane-nya juga gak full. Oh, Oke, Megin cukup berani untuk bisa mengatakan damage-nya, tapi langsung diserang bisa apa yang terjadi. Megin terlalu berani, terlalu beresiko. Apa yang dia lakukan? ada onward tadi juga ya, tapi Baloyski yang bergerak ke arah top lane membuat dari Iron Shiki menjadi bayarannya nih. Oke. Bagian bawah sendirian dikeroyok oleh 2 orang sekaligus, tapi coba lihat pergerakan dari Gops. Benar-benar berusaha untuk bisa mempertahankan outer turret dan Liquid, tapi apalah daya dia hanya sendirian tidak bisa bertahan jauh lebih lama lagi. Dibalaskan dan Gops langsung menghilang. Tapi untungnya ada bala bantuan di mana mereka mencoba untuk bisa membalaskan keadaan dan juga Aran yang masih berusaha untuk bisa pergi ke tempat yang jauh lebih aman, tapi Aran untuk sekarang berhasil selamat. Bahkan sekarang Aran dia pun masih berhasil menyelamatkan diri, tapi di tempat yang lain kembali Geek. Dihancurkan. Begitu cepatnya tempo yang dibawakan. Tim Liquid ID benar-benar ngacak-ngacak Geek Fam, Om. Yap, continuous teamfight yang beruntun ya tadi. Dan bahkan Aran gak tumbang. Dan tadi bahkan ada shotgun yang dibuka juga, teamfight kembali berlanjut untuk di area top. Keunggulan yang sangat jauh diraih oleh tim Liquid ID. Dan lihat bagaimana untuk area midnya, ini semua mapnya sedang dipegang oleh tim Liquid ID. Wah, dari bawah ke atas cepet banget itu dia ya. Jawaban kenapa Chip menjadi first pick priority bagi tim Liquid. Yap, map control. Dan juga untuk ganking power yang bisa dimaksimalkan selalu oleh tim Liquid ID. Mereka punya kekuatannya dan bahkan tadi kelihatan kalau misal dari Gobs-nya, dia pede banget, gak bakal tumbang. Tapi ternyata damage-nya masuk semuanya dan tumbang dia. Lihat Widi di bawah, numpukin aja ya minion ya. Kabarin teman siapa tuh yang mau mukbang di bawah dulu. Tapi sambil menunggu juga untuk Turtle yang akan muncul ya. Turtle yang ketiga akankah menjadi perfect bagi tim Liquid ID? Stikernya lucu banget loh. Gimana? Iya. Tidur ya dia. Oke, sambil melihat nantinya setup seperti apa, kejutan seperti apa dengan teamfight yang bisa dibawakan dari tim Liquid. Waduh, langsung dihajar bisa-bisa dia. ada Baloyski saat terakhirnya. Iron Shiki. Sudah kembali kah? Dan ini enak banget sih kombonya. Whip, terbanting. Sekarang Goms masih berhasil untuk melarikan diri. Ya, di burst feeder eye strike, di hit dari jarak jauh. Memang Rhapsody. Iya, di poke terus-terusan juga dan satu poin turret di bottom lane pun berhasil. Yap, dan itu dia pergerakan di mana mereka berhasil untuk bisa mendapatkan lagi ke arah dari Maykins dan selesai. Maykins kembali tertangkap. Wow, Sendirian loh. sangat ini ya, terkena trampolin play tadi juga. Kembali, banget ya. kembali Geek menunjukkan kalau mereka bermain ya udah. Kita masing-masing aja gitu. Iya, Iya. sendirian dan akhirnya bisa dipanis. Ini kalau udah ada chip kayak gini jangan sampai sendirian gak sih? Yap, Nggak itu bisa dia. malah. Ada Federal Strike yang udah langsung dikeluarkan, tapi untungnya masih ada pergerakan lewat Nedorap tadi udah langsung dikeluarkan pula. Tapi coba lihat Baloyski-nya berjuang sendirian yang ada di area mid. Tidak kuat dan Naboy harus meregang nyawa. Wow, dan ini dia teamfight terus-terusan yang dipaksa oleh tim Liquid ID dan Geek Fam. Mereka nggak bisa juga yang menghindar. Yap. Itu tempat yang lain coba tuh langsung Maykins yang mau diajar habis-habisan lagi kan. Tapi coba lihat Widi masih bisa kabur kembali. Menjadi sebuah hal yang sangat mengejutkan. Mendadak ada keuntungan yang bisa didapatkan oleh Geek itu sendiri. Iya, tadi udah banyak resource yang keluar juga sebenarnya dari tim Liquid ID. Dan tidak ada yang menghentikan laju dari Maykins. Yap, dan juga sebenarnya keunggulan tipis sih tadi buat Geek ya, karena secara goldnya juga masih tekan kan tim Liquid ID. Tapi dengan kehadiran dari Chip, ini teamfight bakal selalu dipaksakan. Tidak akan ada tempat di mana hening buat Geek Fam. Itu dia Cadera. Vertigo Cadera ketimpa Federal Strike dan Baloyski di tempat yang lain. Apalah daya, selesai. Oke, lagi. Oke, mereka masih ingin melanjutkan sebuah pertempuran di mana Fabiana masih berhasil langsung dihilangkan dengan sangat cepat dan Aboy berusaha untuk bisa menyelamatkan diri. Gops dikejar, ada konsil yang terdengar. Tapi again ya, positioning dari Heskiel yang sulit untuk bisa dijangkau oleh pemain-pemain dari Geek selalu bisa mendeliver damage secara optimal. Ya, dua hero yang memang punya range jauh ya, dari Varsha dan juga Granger. Ini menjadi masalah utama juga untuk Geek. Kalau mereka mau fokus untuk mendapatkan Aaron Shiki misalnya, ya Yeskiel akan terbebas juga. Dan ingat, damage dari Father X gak perlu semuanya 4 kali masuk. 2 kali pun bisa tumbang lawan. Iya. Tapi upaya ya pencurian dari Maykins untuk bisa mengejar ketertinggalannya sekarang. Tapi ya balik lagi, kalau sendirian, kalau tadi posisinya ke reveal, ini bahaya banget. Iya. Dan mereka harus bisa mencari tahu ini kehadiran Chip nih loh yang jadi masalahnya sekarang. Chip bukan hero yang bisa langsung di instant dan dia pasti langsung pick off. Tapi Chip kalaupun dia kelihatan ada di mana pasti tempat untuk buka shortcut kalau nggak kena stun. Iya. Itu yang bahaya. Itu yang bahaya benar. Dan sekarang Lord sudah muncul dan kita jangan lupakan Lord pertama ini juga menjadi hal yang cukup penting. Ya. Jadi sepertinya akan ada upaya perebutan dari Geek Fam.
Karena lagi coba untuk mengintip-ngintip tapi udah di komit. Oke, kita lihat akankah Widi melakukan pergerakan yang cukup ekstrim karena sekarang Widinya sudah berhasil sepertinya menemui ke arah satu player tapi udah langsung dihalangin bahkan Baloyski dan gak connect ke arah siapapun. Aboyja! Dan Aboy pun langsung pengkilan bahkan Gong langsung berangkat jauh tanpa adanya memberikan bantuan. Namun sejauh ini mereka berhasil untuk bisa mendapatkan Aran dan juga Iron Shiki menjadi sebuah keuntungan. Dan bahkan di tempat berbeda Jadera masih bisa menghantarkan damage-nya. Apa yang terjadi barusan? Faramis dari Aboy maju sendirian dan bahkan Raging Sandstorm dari arah sampingnya Baloy itu gak kena siapa-siapa. Iya, tidak ada target tadi ya. Masalahnya kita tahu bagaimana Netherrealm ini akan menjadi sebuah kunci untuk bisa counter initiate. Ya. Tapi maju duluan bukan hal yang akhirnya membuat hal tersebut menjadi counter initiate. Enggak, kalau aku kayak ngeliat tadi kayaknya apa predik yang dilakukan oleh Baloy itu nggak tepat Om. Karena ternyata perangnya mengarah ke atas. Dia mungkin perangnya akan mengarah ke area dari Lord ya. Tapi ternyata ke atas. Ditarik ya. Iya dari Baloy. Wah. Yep. Waduh Baloy. Tapi dari goldnya aku ngelihatnya ini tim Liquid gak unggul loh. Tadi mereka unggul 4.000 gold. Ya. Sekarang cuma di angka 3.000-an. Jadi agak sedikit bisa dikejar memang. Tinggal bagaimana cara untuk memaksimalkan Lord yang sedang berjalan juga sekarang. Dan seperti yang kita tahu, Lordnya memang punya efek charge di menit yang ke-8. Oke. Tapi dia tuh tipis banget buat Lordnya. Cukup ringkih dong. Ya terlalu ringkih bahkan. Fragile. Fragile. Langsung pecah ya. Rapu itu badannya stiker fragile. Rapu. Fabian hampir saja Raging Sandstorm dikeluarkan Gakon dan kami terjatuh. Mereka gagal untuk bisa mendapatkan karena Fabian malah. Dua player yang harus bertemu dengan maut. Itu dia gocekan maut dari Fabian dan backupan yang baik dari tim Liquid ID membuat upaya penculikan gagal. Dan sekarang Lord masuk ke base turret. Aboy terlalu beresiko untuk Aboy jauh lebih dekat lagi karena pemain-pemain yang dimiliki oleh tim Liquid ID. Dan sekarang ada pergerakan dilakukan oleh Widi di mana mereka sudah mulai mencoba untuk bisa memberikan aksi pergerakan di mana Jadera aja kehilangan supaya SP. Tapi sekarang mereka berhasil mendapatkan karena satu play. Tapi ini membuat Jadera dipukul mundur jauh banget. Dan game yang pertama tim Liquid ID. Itu dia. Widi yang berhasil adaptasi dengan patch yang begitu baik, gameplay chip yang dimaksimalkan berkali-kali. Membuat dari Geek Fam akhirnya pun termakan satu persatu meladeni teamfight demi teamfight di dalam keadaan yang tidak siap. Yap, dan juga patch dan terupdate untuk tim Liquid. Mereka melihat segalanya dan juga